Sekarang ini jam 9 pagi, gua dihadapkan dengan pilihan yang cukup sulit ya. Di sini ada sarapan, gua belum sarapan, dan di sini ada handphone baru. Kalau kalian jadi gua, kira-kira mana yang bakal kalian pilih? Kayaknya jawabannya sama ya. Kita akan pilih ini, so kita bakal synchrone dulu makanannya karena ini lebih menarik. Gue mau cepet aja ya, kali ini gue baru kedatangan lagi handphone yang selama ini gue udah tungguin banget. Finally akhirnya nyampe pagi ini. Ini adalah Xperia One Mark II. Kalau kemarin kalian udah lihat video Xperia 10 Mark II, gue udah bikin unboxing dan juga reviewnya. Sekarang giliran yang kelas beratnya, yang flagshipnya. Seperti biasa ya, ini adalah kali ketiga gue beli barang dari luar, dan ini adalah faktur pajaknya. Jadi ini sudah dibayarkan pajak, jadi bisa pakai SIM card Indonesia. Oke, nah ini adalah boxnya. Kalau gua pegang ya, ini boxnya sebenarnya mirip-mirip dengan Xperia 10 Mark II, tapi yang ini sedikit lebih solid. Jadi pas dipegang itu feel-nya tuh lebih, kayak lebih keras gitu. Kalau kemarin tuh agak-agak letoy yang Xperia 10 Mark II. Nah, ini ada bocoran speknya nih di sini. Langsung aja kita buka sekarang. Oke, ini handphonenya. Wih, wow. Oke, ntar nih kita lihat dulu ya. Ini ada buku panduan. Nah, ini kalau tempat dudukannya ini lebih solid nih dibanding Xperia 10 Mark II. Oke, keren. Terus untuk chargernya ini warna hitam cagak 3. Gue cek dulu ya dayanya. Di sini daya maksimalnya 12 volt 1,5 ampere, jadi 18 watt. Ya lumayan lah daripada nggak fast charging sama sekali. Terus ini ada headsetnya. Gue cek dulu ya. Kemarin tuh yang Xperia 10 Mark II tuh aduh jelek bentuknya, kayak headset murahan gitu. Nah kalau yang ini ya better lah tuh. Terus ini gue taruh dulu. Nah, ini kabel datanya. Oke, ternyata udah dapet yang tuh C to C. Ini mirip kayak chargerannya Pixel ya jadinya, atau iPad Pro. Dah itu aja isinya. Sekarang langsung kita lihat handphonenya tanpa berlama-lama. Nih plastiknya kayak gini ya, bungkusnya. Oke, ini handphonenya warna apa sih? Gue beli nih. Oke, ini warna putih, tapi gua ngelihatnya warna putihnya ini nggak putih susu kayak P40 Pro Plus. Ini nggak sekinclong putih susu lah intinya. Nah, ini cukup mengganggu ya, jadi stikernya gua copot dulu biar kita lebih puas ngelihatnya. Oke, ini sangat-sangat berasa kesan premiumnya. Mantep. Terus juga berat. Kalau Xperia 10 Mark II kemarin itu enteng. Kalau yang ini udah nih pas lah bobotnya, nggak terlalu berat, nggak seberat Poco F2 Pro ataupun P40 Pro Plus. Ini sedikit lebih ringan tapi tetap berasa solid. Nah, material belakang ini udah pasti dari kaca. Kita lihat sekelilingnya ya. Ini framenya dari aluminium, dari metal, berasa nih dingin-dinginnya. Terus untuk bagian kanan handphonenya ini ada tombol power barengan dengan fingerprint. Terus di bagian atasnya ada volume rocker, di bagian bawah ini ada shutter button, mantep. Terus di bawahnya ada port USB-C aja. Terus di sebelah kiri ini ada SIM tray-nya yang model congkel, nggak ada ini ya, nggak pakai apa namanya, nggak pakai SIM ejector tuh. Ada lagi ini khas Sony banget. Terus kalau di bagian atas, nah ini dia jualannya, jack audio. Hari gini kapan lagi ada handphone flagship yang punya jack audio? Di sini ada mikrofon ya. Oke, itu saja sepertinya untuk bagian belakang. Ini kan berasa banget ya kacanya. Terus ini juga glossy, tapi gue sengaja pilih yang warna putih. Kenapa? Biar nggak gampang nyeplak sidik jari. Karena gue males banget pakai handphone yang nyeplak sidik jari, dan gue kemarin sempat nyari untuk casingnya ini masih jarang banget yang jual. Jadi kalau gue pakai buat review, sebelum ada casingnya, gue males kan pakai dengan banyak ceplakan sidik jari kotor gitu. Jadi ya sengaja gue pilih warna putih. Oke, langsung aja kita LED ya. Set. Tanpa anti gores, agak-agak mencemaskan ya untuk sebuah handphone baru
Oh ya, ini harganya gue beli sekitar 22 jutaan. Yes, setupnya udah mau selesai. Ini adalah step terakhir ya. Gue udah connect wifi juga, dan ini disambut dengan gue disuruh update. Ada beberapa aplikasi ya. Ada aplikasi dari Sony ada 6, dan juga aplikasi dari Google ada 5. Jadi total ada 11 aplikasi yang perlu di update. Jadi yaudah, sambil nunggu gue langsung update aja. Dan ini dia tampilan. Oke, tampilan home screen-nya. Layarnya lega banget, mantep. Dan langsung disambut juga nih ada Xperia System Update. Sambil nunggu update, oke, gua akan ngomongin soal layarnya. Jadi layar Xperia One Mark II ini 6,5 inci, panelnya pakai OLED, dan resolusinya udah 4K. Jadi ini 4K-nya bener-bener natif ya, nggak bisa diubah. Kita akan coba lihat di bagian setting, di bagian display. Nih, tuh. Nggak ada pilihan untuk ganti resolusi kayak handphone lain ya, kayak Samsung, kayak Huawei itu ada, tapi di sini nggak ada sama sekali. Jadi mau nggak mau kita harus pakai resolusi 4K di kondisi apapun, nggak cuma buat nonton. Dan kalau ditanya nguras baterai apa nggak, udah pasti. Kalau gue lihat ya, tampilan ini emang bening banget ya. Cuma sebenarnya gue juga masih bingung ya, karena gue termasuk orang yang nggak terlalu bisa ngebedain resolusi 4K dengan Quad HD di layar handphone, yang maksudnya yang ukurannya relatif kecil ya. Tapi ya oke lah, nggak apa-apa. Ini adalah pengalaman kedua gue pakai Xperia dengan layar 4K. Nah, terus kalau kita tampilin dengan background warna putih, ini di sini kita bisa lihat bezel untuk bagian atas adalah bagian yang paling tebal, bagian bawah sedikit lebih tipis, bagian kiri dan kanannya lebih tipis dari atas dan bawah. Nah, bagian atasnya kenapa tebal? Karena ternyata ini ada kameranya, jadi nggak ada model-model kayak punch hole atau poni ya. Kameranya ditaruh di bezel, dan di bagian bawah ini gua rasa sih buat pegangan aja sih sebenarnya ya, jadi nggak terlalu tipis-tipis banget, nggak terlalu mengganggu kalau misalkan kita lagi pakai buat main game contohnya gitu. Nah, ini kan gue sambilan download ya pakai wifi. Gue ngerasain bagian belakangnya ini agak sedikit doang berasa anget. Masih ngomongin bezelnya, di bagian atas ini ternyata ada earpiece, dan di bagian bawah ini sama kayak Xperia X Mark II ada speakernya. Dan kita akan coba ya, apakah speakernya ini stereo atau tidak. Oke, mantap, confirm. Ini udah stereo, jadi bagian atas dan bagian bawah sama-sama ngeluarin suara. Dan setelah gua dengar tadi, untuk separasinya itu terdengar jelas dan volumenya hampir rata. Jadi yang atas sama bawah sama-sama gede ya, nggak kecil sebelah. Dan seperti biasa nih untuk handphone flagshipnya Sony, kalau kita nyetel audio ataupun video ya, intinya yang keluar suara dari konten multimedia, ini ada teknologi dynamic vibration di sebelah. Kalau kita gedein volume nih di sebelah kanannya nih, nah ini ada getarannya. Nah, ini sebenarnya menurut gua ya agak-agak gimmick ya, tapi ya cukup membuat kesan yang berbeda, karena ketika kita lagi dengerin musik ataupun misalkan kayak film action ada ledakan, nah ini ada deret getarnya kayak gitu. Jadi menyesuaikan dengan dengan ketukan ya yang keluar dari suaranya. Oke, ini menurut gua ya lumayan lah, walaupun nggak akan terlalu sering gua pakai mungkin ya, karena biasanya pengalaman gua ketika gua pakai itu lama-lama akan bikin tangan kesemutan. Misalkan gua pakai buat nonton, gua pegang sekitar 15-20 menit itu getar-getar terus, akhirnya tangan gua jadi cepet kesemutan. Masih ngomongin layar, sekarang gua akan coba nyari konten 4K. Apakah benar layarnya ini bisa 4K? Mari kita buktikan. Aduh, ntar aja deh restartnya. Bener. Nih ada pilihannya 2160p 60 fps HDR. Oke, kita coba ya. Kita lihat sensasinya gimana sih. 4K 60 fps HDR. Aduh. Ini bener-bener gurih banget sih gambarnya, asli keren. Tajam. Duh. Mantep, udah gitu kan speakernya stereo. Ini kayaknya enak banget ya buat nonton Netflix ataupun buat main game. Udah gitu juga ya kalau emang kalian tahan
kesemutan ya, ada getar-getarnya juga. Oke, mantap, good job. Oke, kita cukupkan sedikit pembahasan tentang layar. Sekarang kita beralih ke belakang. Kita akan bahas kamera yang jadi jualan utamanya. Ternyata setupnya pakai quad kamera. Ada 3 lensa 12 megapiksel dan 1 tambahan lensa 3D ToF. Yang paling bawah ini adalah lensa utamanya 12 megapiksel. Terus di atasnya kecil ini ada 3D ToF. Terus yang tengah ini adalah lensa telefoto 3 kali optical zoom. Dan yang paling atas lensa ultra wide. Nah, untuk telefoto dan ultra wide-nya juga sama 12 megapiksel. Cuma yang ada OIS hanya 2 lensa, yaitu lensa utamanya yang paling bawah dan juga lensa yang telefoto yang tengah. Kenapa? Karena untuk telefoto kan kita memang sering ngebidik jarak jauh ya, jadi biar lebih stabil, nggak blur hasilnya, jadi harus pakai OIS. Sedangkan yang ultra wide ini lebih gampang ya motretnya, karena nggak ada autofocus juga, jadi nggak perlu pakai OIS. Nah, untuk softwarenya ini yang menarik. Jadi ada 3 aplikasi yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah aplikasi kamera biasa ya. Ini tampilannya standar seperti ini. Kita bisa milih untuk lensanya seperti biasa di bagian paling kiri ya, ini ultra wide, yang tengah adalah lensa biasa, dan paling kanan adalah lensa telefoto. Untuk menu-menu tambahannya ada di bagian atas, ada untuk shortcut nyalain flash, terus ada buat ganti rasio, ada buat ganti kamera depan, terus juga ada setting di sini. Menu settingnya kayak gini ya, ada pilihan, ada object tracking, ada soft skin effect, terus bisa pakai grid dan lain-lain ya. Sebenarnya standar ya, sama kayak Xperia 10 Mark II. Gua akan coba di sini ngelihat modenya. Nah, dari sini ternyata di bagian mode ini ada shortcut untuk ke Photo Pro. Nah, ini yang gue bilang tadi adalah aplikasi utama untuk memotret. Kita akan langsung pakai ya, kita coba nih untuk pertama kalinya tuh. Teknologi from Sony Alpha. Nah, ini tampilan untuk aplikasi kamera Pro, mirip banget sama yang ada di kamera mirrorless Sony yang biasa tim Droidline pakai. Tampilannya kayak gini, icon-iconnya juga sama, mirip. Nah, yang paling kiri ada modenya nih, ada auto, ada P, ada S, dan M ya. Manual, ada shutter priority, dan lain-lain. Terus untuk displaynya kita bisa matiin, bisa nyalain. Ada histogramnya juga, terus juga di sini ada meteringnya. Nah, next untuk pilihan lensanya disediain ada 3, ada 16 mm, 24, dan 70 mm. Tapi ini ada pilihannya lagi ya. Kalau kita pakai 16, kita bisa zoom nih dari 16 sampai dengan 24 mm. Terus kalau kita pakai yang 24, kita bisa 24 sampai dengan 70 mm. Sedangkan kalau kita pakai yang 70, ini zoomnya sampai dengan 200 mm. Jadi ini bener-bener kayak lensa kamera beneran gitu. Ada 3 pilihan, 16 24, 24 70, dan 70 200. Oke, mantap. Terus di sebelah kanan kita bisa pilih shutter speed, terus bisa pilih autofocusnya, terus bisa pilih exposure-nya. Terus untuk drive mode-nya ada continuous shooting, nah ini yang burst-nya ya. Terus ada timer juga. Fokus modenya ada single shot, continuous, ada manual focus. Terus ini dia face detection atau eye autofocus yang jadi fitur andalannya. Ini katanya bisa nge-track nggak cuma mata manusia tapi juga mata binatang kayak anjing, kucing, itu juga bisa. Tapi gua belum coba, nanti kita akan tes lebih jauh di reviewnya ya. ISO juga bisa diganti-ganti. Terus untuk metering mode-nya ada multi, ada center, ada spot. White balance juga cukup lengkap ya. Bahkan bisa custom nih. Terus ada pilihan untuk nge-lock. Nge-lock ini jadi kita nggak bisa ganti-ganti preset settingannya, pakai auto. Nah, sekarang kita lanjut. Yang nggak kalah menarik adalah satu lagi nih, aplikasi Cinema Pro. Sebenarnya mirip-mirip ya, kalau tadi khusus buat motret, kalau ini khusus buat ngerekam video. Nah, ini udah gua coba sebelumnya di Xperia One yang generasi pertama. Nah, tampilannya kurang lebih mirip-mirip, masih sama. Ini adalah aplikasi kamera yang memang khusus buat kita pakai untuk ngerekam video, buat menghasilkan video yang lebih sinematik. Karena di sini ada color gradingnya nih.
presetnya ada vanish, ada opaque, ada bright, warm, strong, cool, soft, soft monochrome. Dan dulu gue coba hasilnya memang benar-benar oke ya, dan ngezoomnya pun kita bisa tentuin titiknya, terus juga kita bisa pakai mode otomatis ataupun manual untuk zoomingnya, untuk fokusnya. Jadi bener-bener berasa smooth banget, yang memang didesain buat hasilin video sinematik. Nih gue coba ya, gue akan coba. Oke mantap, kita akan bahas di video reviewnya nanti, kayaknya bakal panjang ya. Nah setelah tadi gue main-main dengan kameranya nonstop ya, mungkin sekitar 5-10 menit, ini udah makin berasa hangat, terutama di bagian sini ya, bagian frame ya, di area bawah kanan kirinya itu mulai terasa lebih hangat dibanding sebelumnya. Nah sebelum lupa, gua juga mau ngasih tahu kalau di bagian kameranya ini ada tulisan Zeiss T. Artinya lensanya ini pakai coating dari Zeiss dan juga udah dikalibrasi oleh si Carl Zeiss. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mungkin ya mengurangi tingkat flare ataupun ghosting. Jadi kalau misalkan kayak kita motret malam-malam ada lampu, nah itu pendaran lampunya itu bisa lebih teredam, jadi nggak mengganggu ya gitu, nggak ada garis-garis lampu, kurang lebih seperti itu. Jadi bukan pakai lensa dari Zeiss, tapi lensanya sudah dikalibrasi dan pakai coating khusus, itu artinya. Dan sekarang gua mau bahas sedikit soal speknya, karena ini adalah handphone flagship, jadi otomatis pakai Snapdragon 865. Terus untuk kapasitas RAM dan storage cuman dikasih satu pilihan, nggak bisa milih lagi, yaitu 8256GB. Storage-nya pakai UFS 3.0, masih bisa ditambah microSD. Untuk kapasitas baterainya 4000 mAh, support fast charging 18 watt, dan seperti biasa udah ada sertifikat anti airnya IP68 nih, karena pakai yang model kayak begini ya. Tuh. Dan ini biasanya nih ada bagian dalamnya nih ada penandanya, kalau udah kena air itu akan berubah warna. Yes guys, gue rasa segitu aja gue cukupin untuk video unboxing kali ini. Buat poin-poin yang belum sempet gue bahas, pastinya nanti akan gue bahas lebih jauh di video reviewnya. Nah sekarang waktunya gue untuk sarapan. Yuk, mari makan. Ini paling enak nih Mang, nasi uduk Mang. Gak penting sarapan, penting handphone-nya deh bro. Ah.